Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayati liulil albab. Sadaqallahul azim. Jamaah Masjid As-Salam PUPR yang insya Allah mudah-mudahan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua pada hari ini dan selanjutnya mudah-mudahan selalu sehat walafiat, kuat imannya, kuat Islamnya, kuat ihsannya insya Allah, sehingga kita mudah-mudahan insya Allah berusaha terus dengan kesehatan, dengan keimanan, dengan keislaman itu menjadi muslim yang paripurna, ya. Walaupun paripurna 100% tidak, tapi kita berusaha menjadi muslim yang paripurna dalam tanda kutip, ya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang berkat petunjuk-petunjuk yang beliau sampaikan baik melalui Al-Quran maupun juga Al-Hadis. Kita semua alhamdulillah insya Allah juga berada fi siratil mustaqim, selalu berada pada jalan yang lurus insya Allah. Dalam kesempatan yang singkat ini, khutbah yang singkat ini, khatib diberikan tugas oleh pengurus untuk menyampaikan sedikit mengenai Islam dan sains dan teknologi. Islam, sains dan teknologi. Mungkin saya lihat di daftar judul-judul khutbah sepanjang tahun di Masjid As-Salam ini tidak ada topik mengenai ilmu pengetahuan, sains dan teknologi itu. Jadi saya beruntung, alhamdulillah diberi kepercayaan untuk bicara soal itu, karena sains dan teknologi itu adalah bahagian yang integral dari ajaran Islam. Kenapa? Karena Islam itu kita percaya adalah mengandung, mencakup seluruh aspek kehidupan. Islam itu tidak membedakan antara kehidupan rohaniah, kehidupan spiritual dengan kehidupan sehari-hari kita. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat pemurah kepada kita, memberikan 2 ayat yang untuk kita pelajari, sehingga dari mempelajari itu akan timbullah berbagai macam ilmu pengetahuan. Yang pertama yang disebut dengan ayat Al-Qur'aniyah, ayat-ayat Qur'aniyah, yaitu ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran yang kita baca. Isinya Al-Quran itu mencakup berbagai hal, mulai dari soal akidah, soal hukum, sampai kepada soal sejarah, sampai kepada soal-soal yang menjadi dasar dari pengembangan ilmu pengetahuan. Al-Quran berbicara, ada ayat Al-Quran berbicara mengenai matahari, mengenai alam, mengenai laut, mengenai hamparan dan seterusnya, itu banyak sekali. Itu disebut dengan ayat Qur'aniyah. Yang kedua yang tadi sudah khatib bacakan dalam ayat Al-Quran itu, bahwa dalam penciptaan langit dan bumi, inna fi khalqis samawati wal ard, sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, waqtilafil laili wan nahar, dalam pertukaran malam dan siang, la ayat, ini adalah tanda-tanda, ya, bagi orang yang mau berpikir, ulil albab, yang mau berpikir, yang mau menggunakan nalarnya, ya. Jadi itu bukan sekedar pergantian malam dan siang, itu bukan sekedar peristiwa alamiah, natural, tapi itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah yang harus kita kaji, yang harus kita baca. Ya. Kita baca, sebentar lagi kita memasuki bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan itu ayat nuzulul Quran, ya kan? 5 ayat yang pertama itu surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi kita membaca, ya, dengan nama Allah yang telah menciptakan, ya, khalaqal insana min alaq, menciptakan manusia itu dari segumpal darah, ya. Jadi kita membaca itu bertingkat-tingkat.
Ada 2 ayat tadi itu, ayat Qur'aniyah dan ayat kauniyah. Kauniyah itu artinya wujud. Segala sesuatu yang wujud di alam semesta ini itu disebut kauniyah, termasuk diri kita, jasad kita, lingkungan kita, pohon-pohon, hewan, itu semua adalah bahagian dari ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat ciptaan ataupun tanda-tanda kebesaran ya, yang harus kita baca. Kita baca, Iqra. Ya, membacanya itu gimana? Artinya menelitinya, kita teliti. Ya, ilmu itu dikembangkan, ada yang melalui namanya ilmu nakliyah. Nakliyah itu ayat-ayat Al-Quran kita kaji dan kemudian dari situ para ulama menetapkan hukum ya, menetapkan fikih. Ya. Itu dari dalil-dalil nakliyah atau ayat-ayat nakliyah itu dipakai. Kemudian ada yang akliyah. Akliyah itu menghasilkan ilmu pengetahuan. Ya. Macam-macam ya, ilmu pengetahuan baik yang bersifat pemikiran. Bersifat pemikiran itu misalnya filsafat misalnya ya kan, atau di dalam Islam itu kalam misalnya, atau disebut dengan teologi. Tapi juga ada yang berdasarkan penelitian empiris, observasi ya kan, dilakukan penelitian, tanah misalnya dilakukan penelitian, laut dilakukan penelitian, dilihat ya kan, COVID-19 virusnya diteliti misalnya. Nah, itu empiris. Itu tidak bisa hanya untuk meneliti misalnya virus COVID-19, tidak bisa hanya dengan diskusi-diskusi, nggak bisa. Dengan akal nggak bisa, harus dipelototi pakai laboratorium. Nah, itu akan menghasilkan nanti ilmu pengetahuan dalam rangka kita bisa menghadapi COVID-19 itu, insya Allah ya. Jadi ini penting sekali. Nah, sebetulnya tradisi ilmu pengetahuan itu sekarang ini sudah diakui oleh UNESCO bahwa ilmuwan Muslim itu punya sumbangan yang sangat besar bagi kebangkitan ilmu pengetahuan modern. Ya. Sebut saja berbagai macam ilmu ya, mulai misalnya dari matematika, optik misalnya, ya kan, optik, kedokteran, itu nama-nama seperti Ibnu Sina misalnya. Ibnu Sina itu menulis buku setebal ini judulnya Al-Qanun Fit-Tib. Kanun Fit-Tib itu artinya kanun. Kanun itu udah jadi bahasa Eropa juga. Kanun itu artinya undang-undang, ketentuan. Ya. Kayak di Aceh itu kan ada kanun Aceh. Maksudnya itu pedoman-pedoman, ketentuan-ketentuan itu kanun. Kanun dalam bidang kedokteran itu dipakai di Eropa pada abad masa pertengahan itu, ya kan? Banyak sekali lah. Jadi nggak mungkin UNESCO dan PBB, bukan hanya UNESCO, tapi PBB saya kira Khatib mengetahui, sudah memaklumkan bahwa para saintis Muslim itu memiliki peran yang sangat penting dalam kebangkitan, kemajuan peradaban, kemajuan ilmu pengetahuan, sains dan teknologi, ya, terutama sejak abad 17 dan seterusnya itu. Nah itulah jamaah Jumat yang berbahagia, sumbangan kontribusi kita di masa lalu. Tapi tentu saja kita kaum muslim ini tidak bisa terpaku pada masa lalu, ya kan? Kita harus berpikir hari ini dan ke depan, ya. Karena kalau kita nggak berpikir mengenai sains dan teknologi, maka kemudian kita ya tidak bisa mencapai kemajuan peradaban. Memang kalau kita lihat kondisi ya, keadaan sains dan teknologi di dunia muslim sekarang ini memprihatinkan ya. Ya. Saintis ya, jumlah saintis di negara muslim, di dunia muslim itu hanya 10 orang saintis ya. Dari 1.000 orang. Jadi dari 1.000 orang Islam, padahal orang Islam di dunia itu sekarang jumlahnya 1,6 M. Ya. 1,6 miliar. Itu kalau umat Kristen dipecah-pecah ya kan, ada Katolik, ada Protestan, itu lebih banyak orang Islamnya. Orang Kristen, Nasrani itu lebih banyak dari orang Islam kalau digabung semua. Katolik dan Protestannya digabung ya, nah, baru mengungguli jumlah umat Islam. Cuma dari 1,6 miliar orang Islam itu saintisnya masih sedikit. Bayangkan sampai sekarang ini yang memenangkan hadiah Nobel itu cuma 3 orang dalam bidang sains itu.
Yang pertama adalah Abdus Salam, orang Pakistan, dalam bidang fisika. Kemudian ada Ahmad Zawah dari Mesir, dan Aziz Sancar dari Turki. Ini dalam bidang kimia, ya kan? Jadi masih menyedihkan ya. Dan kalau kita dalam kehidupan kita sehari-hari, hampir semua produk ilmu pengetahuan ya, sains dan teknologi itu kita impor, kita jadi penikmat semua. Mana yang produksi kita sendiri? Ya. Di Indonesia memang ada produksi, misalnya handphone ada, tapi kalah sama buatan Korea dan seterusnya itu. Ya ada buatan anak negeri. Indonesia ini lumayan lah misalnya, ya, dibandingkan misalnya dengan banyak negara Muslim lain, ya lumayan. Kita juga mengekspor mobil, walaupun merek mobilnya itu masih pakai nama Jepang, tapi produknya itu sudah mungkin 60-80% lokal, ya sudah lokal Indonesia, dan diekspor kemana-mana, termasuk ke Saudi, ke Brunei. Jadi kalau kita pergi itu kita bisa lihat itu di berbagai, di Timur Tengah dan juga di Kuala Lumpur di Malaysia, itu lebih laku. Itu buatan Indonesia, walaupun mereknya masih Toyota, tapi itu produk Indonesia, karena saya kira udah 90% itu produk lokal, muatan lokal. Nah ini masih harus kita genjot. Alhamdulillah Indonesia itu termasuk salah satu negara yang produk sains dan teknologinya itu lumayan bagus ya. Kita juga bersyukur pendidikan kita maju. Kalau mungkin 20 tahun yang lalu, kalau kita lihat SMA yang unggul di Indonesia itu, yang banyak lulusnya anak-anaknya masuk ke perguruan-perguruan tinggi top, itu hampir tidak ada. Yang namanya sekolah Islam itu nggak ada. Tapi kalau kita lihat, kita baca misalnya tahun lalu itu, 1000 sekolah menengah, tingkat menengah yang unggul, ternyata yang paling atas itu namanya Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia. Itu yang di Serpong itu, dan di Gorontalo. Ya, itu luar biasa, membanggakan. Itu membuktikan bahwa sebetulnya kita orang Islam ini tidak bodoh. Asal mau belajar, ya kan? Asal di gurunya benar gitu kan. Kalau yang Man Insan Cendekia itu memang bidang sains dan teknologi, karena didirikan dulu oleh almarhum Pak Habibie itu. Dulu namanya SMA Insan Cendekia. Sekarang dijadikan negeri jadi Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia. Itu ada beberapa tempat sekarang ini. Ini harapan kita. Jadi para hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, tolonglah anak-anak kita, keponakan kita, saudara kita belajar ya dalam bidang ilmu dan pengetahuan. Kita memang kita harus belajar fikih, tafakuh fil fiqh. Kita harus belajar agama, tafakuh fid din. Tapi juga harus ada yang ahli yang belajar sungguh-sungguh tafakuh fit-tib, belajar sungguh-sungguh dalam bidang kedokteran. Dulu waktu Khatib menjadi rektor di UIN Ciputat, mendirikan fakultas kedokteran, itu disoal sama Komisi 6 DPR, dia bilang kok di UIN bikin kedokteran, ini mau bikin sekularisasi atau apa ini? Ya saya jawab, anggota dewan yang terhormat, Bapak Ketua, kalau dulu-dulu kalau istri kita hamil, maka dokter ahli kandungannya pasti laki-laki. Kita alasannya darurat, terus menerus darurat. Kalau darurat terus kapan istri kita, anak kita tidak disentuh oleh laki-laki dokter ahli kandungan? Oleh karena itu harus kita ciptakan. Cara menciptakannya apa? Harus ada yang tafakuh fit-tib, harus ada yang belajar sungguh-sungguh untuk dalam bidang kedokteran. Yang perempuan nanti tidak haram lagi gitu kan, memeriksa kandungan istri-istri kita, anak-anak kita. Jadi para hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, inilah tantangan kita ke depan ya. Peluang sudah ada insya Allah ya. Kita juga harus memanfaatkan banyak sekali dana ziswaf, zakat infak dan sedekah untuk memajukan ini insya Allah, dan juga peluang banyak ya. Khatib kebetulan juga adalah salah satu dari pengurus LPDP beasiswa, banyak itu dewanya, beasiswanya, ada sekitar 70 triliun. Doronglah itu anak-anak kita untuk mengambil bidang saja, di dalam negeri, di luar negeri, perguruan tinggi yang paling top sekalipun itu bisa. Silakan mengambil bidang apa saja.
Tahun lalu itu wisudawati yang memberikan sambutan ya, S2 di Universitas Harvard itu adalah cewek perempuan ya masih muda itu pakai jilbab. Bayangkan itu kan sungguh-sungguh membanggakan kita ya. Orang Islam tuh nggak kalah asal ada kesempatan, ada bekerja keras, insya Allah mudah-mudahan. Jadi tolonglah didorong anak-anak kita, keponakan kita, tetangga kita belajar yang rajin, sungguh-sungguh. Ada yang belajar agama, tafakuh fiddin, tapi juga harus ada yang tafakuh fil iktisad. Iktisad itu ahli ekonomi, ya, fitib ahli kedokteran dan seterusnya itu. Mudah-mudahan insya Allah lah, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan insya Allah dalam rangka memajukan Islam, memajukan umat, memajukan bangsa kita ini. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawah